Episode 3, Suara Desahan. Norin tersenyum senang ketika Raka datang menjadi pahlawan untuknya. Entah kenapa hatinya begitu berbunga-bunga. Ada sebuah perasaan yang meletup di dadanya ketika Raka menggandeng tangannya seperti ini. Kamu tuh nggak perlu ladenin Eriska sama Niken. Kalau mereka berbuat aneh-aneh sama kamu laporin ke aku. Ya, ucap Raka. Norin mengangguk. Dia masih merasakan perutnya seperti tergelitik kupu-kupu berterbangan di sana. Iya kak. Kamu udah makan? Tanya Raka kali ini berhenti dan menatap wajah Norin yang sedang bersemu itu. Belum. Norin menggeleng. Oke kalau gitu kita ke kantin. Aku traktir kamu makan. Ujar Raka. Dan setelah itu keduanya pun menjadi semakin dekat. Bahkan mereka terang-terangan mengumbar kedekatannya. Norin tidak lagi malu-malu seperti dulu ketika Raka menggandeng mesra tangannya. Dan hal itu tentu saja membuat heboh di SMA Taruna. Tidak terkecuali dengan Eriska yang begitu marah melihat Raka yang semakin dekat dengan si kutu buku itu. Lo gimana sih, Riz? Katanya mau dapetin hati Raka. Tapi buktinya mana? Raka malah semakin mesra sama si cupu itu. Ucap Niken. Gue juga udah berusaha. Lo tahu nggak kalau nomor gue sekarang diblokir sama Raka? Sumpah gue nggak tahu apa yang di pikiran cowok itu. Kenapa dia malah milih si cupu Norin? Daripada gue yang cantiknya cetar begini. Seloroh Eriska kesal. Niken tertawa, lo tuh cantik tapi nggak guna kalau Raka aja nggak mau melirik sama lo. Udah deh lebih baik lo mundur. Lo nyerah aja buat ngejar cintanya si Raka. Masih banyak kok cowok yang lebih ganteng daripada dia. Ucap Niken menyeruput es bobanya yang tinggal separuh itu. Eriska terlihat murung. Dia sangat tidak bisa jika harus menggantikan Raka dengan cowok lain di hatinya. Gue nggak bisa. Niken, Raka itu terlalu sempurna buat gue. Dia itu benar-benar cowok idaman banget tahu gak sih? Dia tipe calon suami yang benar-benar perfect. Cowok kayak gitu dimana lagi harus gue dapetin. Lagian gue tuh kliknya cuman sama dia. Niken hanya memutar bola matanya malas. Dia sudah terlalu bosan mendengar suara tahan Eriska yang memuja Raka setengah mati. Serah lo deh. Gue mau balik ke kelas. Niken beranjak dari bangku taman belakang sekolah. Meninggalkan Eriska yang hanya diam saja setelah mendengar ucapan sahabatnya itu. Apakah dia harus menyerah sekarang? Apakah Eriska harus move on dari seorang Raka? Jadi dia harus menyerah sekarang juga. Sedangkan di sisi lain, Norin menarik tangan Raka menuju ke sebuah gedung belakang sekolah. Semenjak beberapa hari ini dekat dengan cowok ganteng tersebut. Bahkan sudah berani terang-terangan di depan umum memperlihatkan kedekatan mereka membuat gadis itu juga semakin berani. Norin, kamu mau ngajak aku kemana? Tanya Raka yang masih belum tahu tujuan dari gadis yang menarik hatinya itu. Aku mau Kak Raka nemenin aku ke gudang di belakang sekolah itu. Tadi waktu pelajaran olahraga ada yang nyuruh aku ambil bola basket di gudang. Dan Kak Raka tahu sendiri kan kalau nggak ada yang mau nemenin aku ke sana. Jadi aku ngajak kakak deh. Jawab Norin yang memang tadi disuruh oleh ketua kelasnya untuk mengambil bola basket di gudang belakang sekolah. Padahal guru olahraganya menyuruh ketua kelas itu. Tetapi sepertinya dia dikerjain oleh teman satu kelasnya. Oh, oke deh. Raka merangkul bahu Norin dan mengajak gadis itu menuju ke gudang belakang sekolah. Gudang itu memang jauh dari gedung gelas yang lain. Makanya jarang anak-anak yang mau ke situ. Raka membuka pintu dan mendorongnya. Ruangan itu cukup berdebu dan sepertinya memang tempat itu jarang dimasuki oleh orang. Kenapa juga harus nyari bola basket di sini? Apa nggak ada di ruang olahraga? Enggak tahu kak. Kalau kakak latihan basket ngambil bolanya di mana? Tanya Norin. Ya di ruang olahraga. Banyak kok di sana. Apa jangan-jangan kamu dikerjain suruh ambil bola basket di gudang? Enggak tahu. Tapi keterlaluan gak sih kalau sampai aku dikerjain? Maunya apa coba kalau mereka ngerjain aku? Mungkin mereka cuma mau nakutin kamu. Tuh ada kecoa. Tunjuk Raka pada lantai. Norin langsung memeluk Raka ketika melihat kecoa itu mendekat ke kakinya. Raka tertawa ketika melihat Norin yang ketakutan seperti itu. Udah enggak ada kok. Udah pergi kecoanya. Ucap Raka ketika melihat Norin yang masih memeluknya erat. Beneran kak? Tuh lihat aja. Norin melepaskan tangannya di leher Raka dan menoleh ke belakang. Ternyata benar jika kecoaknya sudah tidak ada. Norin mundur sedikit tetapi tiba-tiba ada kecoa lagi yang berjalan di belakangnya. Kak Raka,
Aku takut kecoak. Kali ini Norin memeluk Raka erat. Bahkan tubuh mereka menempel satu sama lain. Raka bisa merasakan benda kenyal di depan dadanya. Dan cowok itu sangat tahu benda apa itu. Sebagai seorang lelaki tentu saja dia langsung berhasrat. Nafsunya naik ketika berada sedekat ini dengan lawan jenis. Norin masih menurup matanya karena tidak mau melihat kecoa itu. Kak, Ki, udah pergi belum? Tanya Norin. Nafasnya mengenai tengkuk Raka dan hal itu semakin membuatnya berhasrat. Udah enggak ada. Norin mendongak ketika mendengar suara Raka yang terdengar begitu berat. Kak, Norin bisa merasakan deru nafas Raka. Dan hal itu membuatnya bernafsu seketika. Mata Norin berkabut, sama seperti Raka, apalagi posisi mereka yang berpelukan menempel seperti ini. Raka menelan salivanya ketika melihat bibir Norin yang tiba-tiba menjadi basah. Sungguh lokasi dan waktu yang pas. Tidak ada orang di tempat itu. Sepi dan sunyi. Norin yang merasa sangat beruntung ketika dipilih Raka untuk menjadi orang terdekatnya. Meskipun Raka memang belum mengutarakan perasaannya. Tetapi Norin tahu jika pria itu tertarik terhadapnya. Mungkin kalau aku dan Kak Raka ciuman, dia akan jadi milik aku selamanya. Pantas saja Kak Eriska ngejar-ngejar Kak Raka seperti itu. Ternyata cowok ini benar-benar tampan, entah akalnya hilang kemana. Hingga Norin berani berjinjit dan menempelkan bibirnya pada bibir Raka. Raka terkejut dan matanya membola saat merasakan bibirnya basah dan hangat ketika Norin melumatnya. Eriska akhirnya bangun dari kursi taman itu. Tapi kakinya tidak melangkah menuju gedung kelasnya. Eriska memiliki ke arah belakang gedung sekolah. Entah karena apa dia ingin menyendiri dan merenungkan nasibnya di tempat sepi itu. Eriska menebalkan pendengarannya ketika mendengar suara desahan seorang wanita. Anjir, suara apa itu? Gumamnya. Eriska mendengar suara desahan itu semakin jelas. Dan suara itu ada di dalam gudang di depannya ini. Karena tidak ingin sekolahnya dibuat untuk hal mesum, akhirnya Eriska membuka pintu itu dengan mendobrak. Raka. Mata Eriska membola sempurna ketika melihat Raka yang sedang mencumbu Norin. Juniornya yang kutu buku itu. Kedua sejoli yang tengah dimabuk gelora nafsu itu terkejut karena kegiatan mereka ketahuan. Norin segera merapikan kancing atas bajunya yang sudah terbuka karena perbuatan Raka. Sedangkan Raka mengusap wajahnya kasar. Seakan tersadar dengan kegiatan yang baru saja dia lakukan bersama Norin, mata Eriska berkaca-kaca. Gadis itu memutuskan pergi dari gudang sekolah itu dengan dada yang sesak menahan air mata, bersambung.